Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, saya Munawaro dan saya Hadriani Ulitiur Ida Silalahi. Kami dari kelas PSDM Niaga dan Inovasi, mata kuliah Inovasi dan Perubahan Organisasi. Dalam kesempatan ini, kami akan mempresentasikan video dengan judul Inovasi Sosial dalam berbagai konteks sebagai moda perubahan studi kasus Gojek. Apa itu inovasi? Menurut KBBI, inovasi merupakan penemuan baru yang berbeda dari yang sudah ada dan sudah dikenal. Sedangkan menurut Stephen Robbins, inovasi merupakan semua gagasan atau ide baru yang diterapkan untuk memperbaiki produk dan jasa. Clayton M. Christensen merupakan seorang akademisi dan konsultan bisnis dari Amerika yang mengembangkan teori disruptive innovation yang disebut sebagai ide bisnis paling awal di abad ke-21. Disruptive innovation menjelaskan fenomena di mana sebuah inovasi mengubah pasar atau sektor yang ada dengan memperkenalkan kesederhanaan, kenyamanan, aksesibilitas, dan keterjangkauan di mana komplikasi dan biaya tinggi di posisi status quo. Disruptive innovation bukanlah teknologi terobosan yang membuat produk menjadi lebih baik, melainkan inovasi yang membuat produk dan layanan lebih mudah diakses dan terjangkau sehingga membuat mereka tersedia untuk populasi yang jauh lebih besar. Terdapat dua tahapan penyebaran disruptive innovation. Tahapan pertama, inovasi melakukan kinerja buruk sepanjang beberapa dimensi yang penting bagi pelanggan tradisional dan dengan harga yang lebih rendah sehingga ditargetkan dan digunakan oleh pelanggan baru di pasar baru. Tahapan kedua. Dalam tahapan kedua, ketika disruptive innovation dibentuk di pasar yang baru, ia berkembang dengan cepat untuk memenuhi kebutuhan pelanggan utama dan menurunkan perusahaan-perusahaan termuka di pasar. Di dalam bukunya yang berjudul The Innovator's Dilemma When New Technologies Cause Great Firms to Fail, Christensen membedakan antara dua teknologi yang berbeda secara strategis, yaitu sustaining technology dan disruptive technology. Sustaining technology adalah teknologi yang meningkatkan kinerja produk. Sedangkan disruptive technology merupakan inovasi dari teknologi yang secara umum mengubah perilaku konsumen, industri, dan cara bisnis beroperasi. Teknologi yang semakin berkembang pesat telah mengubah gaya hidup masyarakat Indonesia menjadi berbasis teknologi. Teknologi internet memudahkan masyarakat dalam melakukan banyak hal termasuk mobilitas perjalanan. Dapat kita lihat contoh nyata seperti perubahan ojek konvensional menjadi ojek online. Yang akan dibahas pada kesempatan kali ini yaitu inovasi digital perusahaan Gojek. Gojek merupakan sebuah perusahaan teknologi asal Indonesia yang melayani angkutan melalui jasa ojek. Perusahaan ini didirikan pada tahun 2010 di Jakarta. Perusahaan Gojek ini didirikan oleh Nadiem Makarim. Gojek mulai beroperasi di Indonesia, khususnya di Jakarta, pada tahun 2010. Masyarakat mulai merasa terbantu dengan kehadiran Gojek untuk menembus kemacetan kota Jakarta. Antusiasme dan kepercayaan masyarakat sampai sekarang terbukti dengan lebih dari 50 juta kali unduhan, baik di Google Play Store maupun di Apple App Store. Tak cukup puas dengan fitur yang dimilikinya, perusahaan Gojek terus mengembangkan inovasi-inovasinya. Berikut ini merupakan inovasi yang diciptakan oleh perusahaan Gojek. Yang pertama, ada inovasi GoFood. GoFood memiliki banyak sekali inovasi untuk memastikan pengalaman kuliner terbaik bagi pelanggan. Salah satu inovasi GoFood yang digemari masyarakat adalah fitur GoFood Plus dan order sekaligus yang terbukti membuat pelanggan semakin setia dan mengandalkan GoFood. Yang kedua, ada inovasi layanan transportasi. Gojek berinovasi akan menggunakan 500 unit motor listrik yang selanjutnya akan meningkatkan skala uji coba dengan target awal pemanfaatan sampai dengan 5.000 unit motor listrik, serta jarak tempuh penggunaan kendaraan listrik sebanyak 1 juta kilometer. Dan selanjutnya ada inovasi layanan logistik. Inovasi juga diterapkan pada layanan logistik guna memudahkan konsumen melakukan pengiriman barang.
Salah satunya adalah pengembangan Gosen API atau Integration Application Interface yang mengintegrasikan layanan Gosen dengan platform mitra bisnis sehingga menghadirkan layanan pengiriman yang handal, cepat, dan mudah. Clayton M. Christensen mengatakan bahwa disruptif teknologi tidak memiliki pasar yang dapat dianalisa karena tidak terdapat data di masa lalu dan proyeksi yang relevan. Oleh karena itu, Christensen menyarankan untuk fokus menciptakan pasar tersendiri dan melihat bagaimana Gojek menghadirkan strategi untuk menciptakan pasar dan memperkuat penerimaan inovasinya dengan menjadikan banyak hal yang dapat diatasi dengan hanya satu aplikasi dan juga menargetkan seluruh lapisan masyarakat. Salah satu strategi untuk memperjelas pasar adalah dengan bergabung bersama Tokopedia dan Bluebird menjadikan teknologi yang diprakarsai oleh Gojek. Salah satunya yaitu GoPay akhirnya memperkuat pasarnya dengan dapat digunakan untuk berbagai hal sehingga hal ini dapat menciptakan pasar yang tersendiri dan dapat melakukan analisa serta proyeksi biaya. Dengan hadirnya GoPay juga merupakan bukti digitalisasi saat ini sudah merambah segala sisi kehidupan masyarakat di Indonesia. GoPay pun memiliki peran besar dalam mendorong kemudahan transaksi di era digital. Dengan adanya GoPay juga tentu menambah aman dan nyaman setiap transaksi yang dilakukan karena tidak harus membawa banyak uang cash serta resiko tindak kriminal juga dapat diminimalisir. Layanan Bluebird juga bisa dipesan melalui aplikasi Gojek dengan nama Go Bluebird. Sehingga cakupan kolaborasi kini diperluas menjadi integrasi sistem pemesanan layanan dan pembayaran. Dapat diambil kesimpulan bahwa inovasi dan ide cemerlang sangat dibutuhkan pada era berkembangnya teknologi modern pada saat ini. Dalam hal ini, Gojek pun juga melakukan sebuah inovasi dalam hal teknologi yang mengubah dan menjadikan tren baru, yakni dengan menjadikan ojek konvensional menjadi ojek online yang membantu aktivitas pelanggan dengan berbagai bidang di dalamnya. Sekian video yang dapat kami presentasikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.